Oke, kita masuk ke pembahasan tentang percepatan konstan. Nah, kenapa sih harus konstan? Nih, jadi percepatan konstan ini dia termasuk ini ya, dia kasus khusus dia. Nah, jadi nggak semua yang di bumi itu percepatan yang konstan. Nah, contohnya nih, misalnya lu mobil, lu lagi mobil, nah, lu kena kejebak lampu merah nih, kejebak lampu merah. Nah, ketika lampu hijau, lu langsung ngegas kan ya, dari 0 km per second nih, per jam. Nah, jadi berapa tuh? Misalnya 50 km per jam. Langsung gas nih, kencang, buru-buru. Nah, selama perubahan ini, mobil lu tuh mengalami namanya percepatan. Nah, percepatan ini bisa didekati dengan percepatan konstan. Walaupun sebenarnya nggak konstan-konstan juga, tapi didekati. Oke. Nah, terus contoh lain misalnya, itu yang lebih mendekati konstan itu batu. Nah, batu lu jatuhin nih dari ketinggian tertentu kan ya, ketinggian tertentu lu jatuhin. Nah, lu jatuhin ketinggian tertentu, jatuh ke bawah. Nah, tadinya kan 0 meter per second ya. Nah, kemudian pas di bawah nih dia mencapai V tertentu, dia ada V-nya berapa. Nah, jadi si batu ini dia mengalami namanya percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan gravitasi kan ya, bisa G. Nah, kalau kita tahu G itu apa? Gravitasi 9,8 ya, yang biasa kita tahu. Nah, tapi kalau lu udah praktikum tentang ini, ada namanya bandul matematis nanti. Nah, nanti kita tahu nih kalau percepatan gravitasi itu bermacam-macam, 9,82 lah, 9,81 atau ada yang 9,7. Nah, 9,6 ada. Nah, tapi di sini lihat nih, ini bedanya cuma beda kecil doang kan ya, beda koma. Nah, jadi kita anggap ini 9,8 semua. Oke, jadi ini kasus khusus. Oke, nah jadi percepatan konstan itu dia punya grafik kayak gini nih. Misalnya gua buat grafik. Nah, ini grafik sumbu T-nya, ini sumbu A. Nah, nanti si A-nya ini dia konstan. Seiring dengan T dia lurus terus. Nah, ini A-nya nih. Oke. Nah, jadi kalau kan kita bahas konstan kan ya. Nah, jadi kalau konstan itu nanti A-nya nih, A-nya A sesaat sama dengan A rata-rata. Nah, A rata-rata. Jadi pas di waktu sekian nih, misalnya waktu di sini, waktunya di sini kan ya, A-nya di sini sama, di sini juga sama kan kayak di sini waktunya. Waktu ke 10 detik nih misal di sini, sama kayak waktu di 1 detik. Ketika dia kata-kata hasilnya ya itu juga A sesaat juga. Oke. Jadi kita bisa masukin rumus V akhir ya, V kita tulis V dikurang V awal, V di waktu ke 0. Nah, dibagi T akhir, kita tulis T dikurang T waktu ke 0, itu 0 second kan ya, kita anggap 0 second. Nah, ini bisa dikali silang nih, jadi A rata-rata atau A sesaat dikali dengan T sama dengan V min V0. Nah, berarti V itu, V-nya kita pindah nih, kita pindah ke sini, V0 plus AT kan ya. Nah, oke, dapat nih rumus pertama, rumus kecepatan. Nah, ini kecepatan. Nah, jadi artinya apa dari persamaan ini? Kecepatan akhir nih, kecepatan akhir dia itu kecepatan awal ditambah sesuatu, ditambah percepatan. Nah, sehingga bisa berubah dia, nambah kecepatannya di plus. Oke. Nah, kalau kita ini nih, kita lihat nih, persamaan ini kayak persamaan ini ya, grafik linear kan ya, dia linear, dia memiliki gradien. Nah, kalau kita ubah nih, kita ubah kayak gini, V sama dengan AT plus V0. Nah, kita samain kayak Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi si X nya itu T,
Nah, gradiennya ini apa nih? Gradien si A. Jadi A itu sama dengan kemiringan. Nah, V0 ini kan tadi kecepatan awal itu konstanta C. Nah, jadi kalau grafiknya gini. Nah, ini misalnya grafik V terhadap T ya. Ini V, ini T. Nah, jadi grafiknya gini dia ke atas. Nah, di sini dia V0, V awalnya. Nah, di titik ini nih. Oke, nah terus gradiennya dia M sama dengan A. Oke, jadi ini grafiknya. Dia miring. Nah, sini kan kecepatannya bervariasi kan ya. Dia namanya meningkat secara konstan, secara linear. Oke, jadi kalau kita lihat nih, A itu apa sih A? A itu kan V dibagi T kan ya. Nah, V dibagi T. Berarti kalau kita ubah-ubah, V itu sama dengan A kali T. Nah, ini kan dikali ya. Dikali itu dia identik sama integral. Nah, identik sama integral. Jadi, V itu sama dengan integral A dt. Jadi, A diintegralin terhadap dt. Nah, jadi sama dengan A diintegralin berapa? AT kan yang nambah ya. AT ditambah konstanta C. Nah, C-nya itu apa? C-nya itu ya. Nah, V awalnya. Sama kan ya? Nah, jadi tinggal kita integralin. Oke. Nah, kalau kita tahu juga nih. V itu apa sih V? V sama dengan X per T kan ya? Nah, berarti X itu apa? V kali T. Nah, berarti bisa kita integralin. Integral V terhadap T. Nah, kan tadi kita punya nih. V itu kan ini ya. V0 plus AT kan ya. Nah, dt. Berarti bisa kita integralin. V0 integralin V0T. AT diintegralin plus AT pangkat 2 kan ya. Nah, 2 nya turun. Ditambah dengan C. Berarti X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat plus X0 itu X awalnya. Oke, nah ini dia rumus kedua kita dapat nih. Biasanya ya, kalau di soal-soal itu dia X0 itu kita anggap 0. Jadi X awal itu 0, jadi bisa kita ubah. Dia kita pindahin ke sini. Nah, kita gabungin. Jadi itu delta X. Kan X min X0 itu delta X, perpindahan. Jadi delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, dapat nih. Ini rumus kedua. Oke, dari ini nih, dari persamaan yang sebelumnya nih. Kita bisa buat grafik jadi ini. Nah, lihat nih di sini kan kuadrat kan ya, grafik kuadrat. Grafik kuadrat jadi kayak gini dia. Nah, dengan puncaknya di X0. Ini X0 X awalnya. Oke. Nah, dia kan setengah kan ya? Setengah. Ini grafik apa? Kurva kuadrat dia. Eksponen. Nah, tadi di sini dia kalau nyambung. Ini X terhadap T. Nah, ini grafik XT. Nah, jadi dia kurvanya eksponen dia. Kuadratik. Oke, di sini kemiringan bervariasi kan ya. Jadi kecepatan juga bervariasi. Nah, di sini lihat nih, di titik ini kemiringannya gimana? Gini kan ya. Di sini lebih ke atas lagi, di sini lebih ke atas, sini ke atas. Kan kemiringan itu dia sama dengan kecepatan. Jadi kecepatan dia bervariasi. Oke, jadi ketika ada benda mengalami percepatan konstan, dia akan memiliki grafik posisi kayak gini dia, kuadratik. Nah, di soal-soal sebelumnya kan ya,
kita nemu grafik kayak gini nih. Nah ini nih, lihat nih. Di sini kan dia tuh miring kan ya. Nah, kuadrat. Di sini ketika dia mengalami grafik kuadrat, posisinya nih dia mengalami percepatan, ada namanya percepatan. Nah, di detik ketiga sampai ke 1. Oke, jadi dia mengalami percepatan. Oke, 2 rumus kita dapat. Nah, kemudian biasanya di soal-soal itu T itu nggak ada nih, misalnya T itu dia nggak diketahui. Dia tidak diketahui biasanya. Tidak diketahui. Nah, kita pakai solusi penggabungan rumus. Kita punya ini ya tadi ya, V akhir V0 ditambah AT kan ya. Nah, sama delta X V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita gabungin nih dua rumus ini. Nih, si V-nya kita jadiin ini T. Kita hilangin T-nya. T sama dengan V min V0 per A. Nah, kita masukin ke sini. Masukin ke T ini. Oke, jadi bisa ditulis delta X sama dengan V0 dalam kurung V min V0 per A ditambah setengah A V min V0 A kuadrat. Nah, berarti ini setiap ruas bisa gua kali A kan ya. Nah, bisa gua kali A. Jadi A delta X sama dengan, nah A nya ini hilang nih, A nya hilang. Berarti V min V0 ditambah dengan A ini bisa hilang kan ya. Nah, ketika gua kali A kuadrat, di sini gua ada kuadrat nih, berarti hilang. Berarti bisa kita hilangin setengah V min V0 kuadrat. Nah, atau bisa lebih jelas segini. A delta X sama dengan A V0 V min V0 per A tambah setengah, ini A kuadrat kan ya, V min V0 kuadrat, di sini A kuadrat. Nah, ini A nya bisa dihilangin. Ini A nya bisa dihilangin, ini A nya juga bisa dihilangin, A kuadratnya. Oke. Nah, jadi sampai di sini kita kali dengan 2A delta X sama dengan 2, langsung kita masukin V0 kali V minus 2 V0 kuadrat kan ya, ditambah dengan apa, ini 2 nya hilang nih, berarti ini kuadratnya kita operasiin, V kuadrat dikurang 2 V0 ditambah dengan V0 kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita coretkan ini hilang kan. Nah, ini juga nih, ini hilang, sisa 1. Oke. Nah, jadi kita pindahin nih, V yang ini sendirian, V kuadrat sama dengan yang ini kita pindah ruas ke kiri, jadi V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Nah, ini dia, kita dapat rumus ke-3. Nah, ini ketika T-nya itu nggak diketahui. Oke, misalkan ya, nih contoh. Misalkan lu lagi ngendarin mobil. Nah, misal mobil lu nih. Ini mobil lu. Nah, di depan nih. Di depan ada mobil polisi misalnya. Ada mobil polisi. Nah, ini ada mobil polisi. Lu awalnya nih, lu ngegas nih pakai 100 km per jam misalnya. 100 km per jam. Nah, ketika ada mobil polisi lu direm sampai kecepatannya nih di titik ini nih, misalnya di titik ini 80 km per jam. Nah, itu apa? Lu mengalami perlambatan kan ngerem. Nah, ini dalam jarak berapa nih? Dari kesini ke sini lu
88 meter. Nah, yang ditanya itu berapa A-nya. Nah, ini berapa? Nah, kita punya rumus gini kan ya. Rumus 1 itu sama dengan V0 plus AT kuadrat, AT kan ya. Nah, kedua delta X V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu V kuadrat V akhir sama dengan V awal kuadrat ditambah A ditambah 2A delta X. Nah, atau S biasanya. Delta X yang kita anggap S. Oke, nah jadi dari rumus ini kan ya, coba rumus ke-1, V-nya ketahuan kan ada, V akhirnya 80, V0-nya ada 100, A-nya, nah A-nya dicari, T-nya nggak ada, berarti T-nya kita nggak punya nih. Rumus kedua ada T-nya juga, kita nggak punya T-nya. Rumus ketiga nih, baru yang bisa kita pakai. Bisa kita ubah-ubah jadi A-nya itu berarti V kuadrat min V0 kuadrat kan ya, sama dengan 2A delta X. Nah, A nya kita pisah sendiri nih, jadi A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2 delta X 100 km per jam sama dengan 100 dikali 10 pangkat 3 kan ya, meter dibagi 3600 second. Nah, jadi sama dengan 27,78 meter per second. Nah, kalau 80 km per jam per 1 jam kan ini ya aslinya, per 1 jam sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 meter per 3600 second, itu sama dengan 22,22 meter per second. Nah, jadi A nya itu sama dengan V akhir, ini V doang tuh V akhir maksudnya. V akhirnya kan 80 ya, jadi 22,22 meter per second. Ini dikuadratin dulu, dikurang 27 nih, 27,78 meter per second, dikuadratin dibagi dengan 2. Nah, delta X ya ini kan 88 ya, kita nggak usah ubah lagi, dia udah meter 88, jadi bisa kita operasiin. Hasilnya berapa? 2,58 meter per second kuadrat. Oke, nah jadi minus, ini minus lebih gede. Nah, di sini minus nih. Nah, gue kasih tanda. Nah, minus artinya apa? Dia bukan percepatan tapi perlambatan. Dia mengalami mobil lo mengalami perlambatan sebesar 2,58 meter per second. Dia arahnya kemana? Ke sini kan ya, sumbu X negatif dia, A-nya. Nah, jadi berlawanan dengan kecepatan mobil lo. Oke, hasilnya ini 1 ya. 1,58. Nah, ini sebesar 1,58 atau 2 lah, 2 meter per second kuadrat. Nah, jadi nih, kecepatan mobil itu berkurang sebesar ini 1,58 meter 8 meter per second tiap detiknya. Jadi tiap detik kan ngurangin 1,58, tiap detik kedua ngurang lagi 1,58 gitu terus, dikurang terus. Nah, kira sampai ke 80 km per jam. Nah, sekarang nih gue tanya, berapa waktunya buat mobil lo bisa ke 80 km per jam? Berapa? Nah, udah, kita tinggal pilih rumus yang kita punya nih. Ada ini, ada ini. Nah, ini udah pakai kan 3 ya. Nah, enak yang nomor 1 kan enak ya. Nah, kita pakai nomor 1.
berarti V sama dengan V0 plus AT. Kita mau T nya aja, kita pisahin, berarti V min V0 per A. V akhirnya berapa? 80 ya, 80 itu dia 22,22 meter per second dikurang dengan, ini gua kurangin, 27,78. Nah, dibagi dengan minus 1 ya, minus 1,58 meter per second kuadrat. Nah, sisi atas kan hasilnya minus kan ya, sisi atas minus, sisi bawah minus, jadi hasil nanti plus 3,52 second. Oke, waktu pasti second. Sip.